Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Amalia Ismail dari Program Studi Manajemen kelas MJ507 dengan dosen Bapak Dr. Insinyur Goka Sihaan MM. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai UAS Manajemen Resiko. Jurnal yang pertama yaitu dengan judul Risk Management, Digital Technology Literacy and Modern Learning Environments in Enhancing Learning Innovation Performance, a Framework for Higher Education. Latar belakang dari penelitian ini yaitu menganalisis pengaruh manajemen risiko terhadap kinerja perguruan tinggi guna mengatasi berbagai tantangan era digital. Lalu tujuannya yaitu untuk mengeksplorasi pengaruh manajemen risiko dan literasi teknologi digital terhadap kinerja inovasi pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu SEM atau Structural Equation Modeling. Hasil penelitiannya yaitu manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Lalu implikasinya adalah penelitian ini menunjukkan bahwa institusi pendidikan perlu mengintegrasikan manajemen risiko, meningkatkan literasi digital, dan menguatkan infrastruktur digital guna membangun ketahanan dan daya saing di era transformasi digital. Lalu jurnal kedua yaitu dengan judul Pengaruh Kepemilikan Institusional Karakteristik Dewan Komisaris, Pengungkapan Manajemen Risiko terhadap Keberadaan Komite Manajemen Risiko tahun 2024. Latar belakangnya yaitu menekankan pentingnya beralih dari sekadar menghindari risiko menuju pengelolaan risiko secara sistematis. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh kepemilikan institusional karakteristik Dewan Komisaris dan pengungkapan manajemen risiko terhadap keberadaan Komite Manajemen Risiko. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menganalisis konsep dan manajemen risiko secara naratif serta sistematis. Hasilnya menunjukkan bahwa manajemen risiko memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi, dan transformasi digital memperkuat hubungan antara manajemen risiko dan kinerja organisasi. Implikasinya yaitu perusahaan perlu membuat komite manajemen risiko atau RMC mandiri untuk menghadapi kompleksitas risiko masa depan dengan dukungan Dewan Komisaris yang kompeten dan berpengalaman. Jurnal ketiga yaitu dengan judul Analisis Peran Manajemen Risiko dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan investasi pada perusahaan startup di Indonesia pada tahun 2022. Latar belakang masalahnya yaitu di tengah pesatnya pertumbuhan startup Indonesia, penerapan manajemen risiko yang sistematis sangat krusial. Lalu tujuannya yaitu menganalisis peran manajemen risiko dalam meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan investasi pada perusahaan startup di Indonesia. Metode yang digunakan yaitu SLR atau Systematic Literature Review dengan hasil manajemen risiko yang sistematis ini meningkatkan efektivitas pengembalian keputusan investasi startup sekaligus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan investor. Implikasinya yaitu peningkatan transparansi dan kepercayaan investor, sehingga diperlukan kolaborasi antara pendiri, investor, dan regulator untuk menciptakan ekosistem startup yang tangguh serta berkelanjutan di Indonesia. Jurnal yang keempat yaitu dengan judul Efektivitas Manajemen Risiko Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Risiko Keamanan Data Karyawan di Sektor Teknologi tahun 2024. Latar belakang masalah penelitian ini yaitu manajemen risiko SDM di perusahaan teknologi Indonesia dalam menghadapi risiko keamanan data karyawan. Lalu tujuan penelitiannya yaitu untuk mengeksplorasi efektivitas manajemen risiko sumber daya manusia dalam menghadapi risiko keamanan data karyawan di sektor teknologi. Metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif melalui analisis literatur sistematis, dan hasilnya adalah efektivitas manajemen risiko SDM dalam melindungi keamanan data karyawan ditentukan oleh integrasi kebijakan yang jelas, pelatihan rutin, pemanfaatan teknologi, budaya organisasi yang mendukung, serta evaluasi berkelanjutan berbasis umpan balik karyawan. Implikasinya yaitu manajemen risiko SDM yang baik maka akan berimplikasi pada peningkatan perlindungan data karyawan serta penguatan kepercayaan dan ketahanan organisasi terhadap ancaman cyber.
Jurnal yang kelima yaitu penerapan model manajemen resiko teknologi digital di lembaga perbankan berkaca pada cetak biru transformasi digital perbankan Indonesia tahun 2021. Latar belakangnya yaitu penerapan manajemen risiko secara sistematis sangat krusial untuk mencegah penurunan kinerja dan meningkatkan efektivitas. Lalu tujuan penelitiannya yaitu memberikan gambaran tren teknologi digital, mengidentifikasi fungsi manajemen risiko digital, serta lain-lain. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Hasilnya yaitu manajemen risiko yang diterapkan secara terstruktur mampu membantu organisasi dalam mengidentifikasi potensi masalah sejak dini. Implikasinya yaitu lembaga perbankan perlu segera mentransformasi fungsi manajemen risiko konvensional menjadi manajemen risiko digital yang sistematis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.